Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri pembantu itu bukan kolusi, bukan melalui perantara bayar uang, bayar itu melalui si ini si itu. Tidak ada bagi Gus Dur. Nah, waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU, di mana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei. Sumbangan Sultan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog. Jadi ceritanya begini, karena ini penting, masih banyak orang yang salah sangka seakan-akan Gus Dur itu terlibat dalam kasus itu. Jadi ceritanya begini, suatu saat wakil ketua Bulog, ya, wakil ketua Bulog namanya Sapuan, itu minta menghadap Gus Dur, karena kan seorang wakil ketua itu ingin ketemu, kan kalau ketemu presiden hebat lah. Lalu diantarkanlah oleh teman Gus Dur namanya Suwondo. Teman Gus Dur ini sebenarnya ya teman-teman ya orang biasa saja yang kalau datang ke Gus Dur disuruh mijeti, tukang pijitnya Gus Dur ini. Karena Gus Dur itu meskipun presiden terbuka nerima siapa saja, ketika seorang tukang pijitnya ingin menghadap oleh Gus Dur dipanggil, masuk, ini kan teman saya gitu. Kan beda dengan presiden lain. Kalau Gus Dur itu, kalau presiden lain itu siapa dulu tamunya, kalau orang cuma orang-orang sembarangan tidak diterima. Tapi kalau Gus Dur siapa itu, suruh masuk. Masuklah bersama si Sapuan. Lalu terjadilah cerita, pada waktu itu negara perlu dana banyak, jadi kita harus bekerja keras, berhemat, kata Gus Dur. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita bahwa Sapuan ini mengeluarkan dana untuk Gus Dur 35 miliar. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Suwondo. Gus Dur ini tidak tahu menahu bahwa ada fotonya Suwondo dan Sapuan dengan Gus Dur. Iya, karena dia ke istana, tetapi sesudah pergi dari istana itu Suwondo itu main sendiri dengan Sapuan itu. Suwondo mengatakan bahwa Gus Dur perlu uang sekian, lalu dikeluarkan oleh Sapuan itu dan diambil sendiri. Gus Dur yang dituduh, sampai akhirnya timbul pansus memorandum yang menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden, maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden, padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi Gus Dur itu bersih. Makanya sesudah diadili, Suwondonya dihukum, Sapuannya dihukum, Gus Durnya sudah diperiksa oleh Jaksa Agung. Waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu, bersih, tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu. Dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo. Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur. Tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum. Itu kesalahan hukumnya, karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum. Gus Dur itu tidak terlibat, hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya, lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum 1, memorandum 2. Pembelaannya tidak diterima oleh para pemain politik yang tidak berdaya bermain politik kotor di lingkungan istana, di Senayan dan sebagainya. Yang kasus Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu jadi begini ceritanya. Sultan Brunei itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor sebagai zakat keluarga kerajaan. Oleh Gus Dur, uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh. Afdol Yasin namanya yang menerima, ketua Yayasan Aswaja itu sebagai orang NU di sana, disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu. Nah, lalu ini disalahkan lagi oleh DPR, kok tidak dilaporkan ke negara? Lah itu kan bukan antar negara. Negara tidak pernah kirim surat secara resmi, kepala negara apakah menteri ke
Sultan Brunei, tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa presiden itu seorang ulama. Dikirimkan ke Gus Dur dana itu. Lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2. Tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi, terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu. Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih. Difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh.